Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Baik dan hebat kan? Oke, semua dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik kepada kita setiap waktu. Karena saat ini kita dapat belajar bersekolah minggu bersama dengan anggota keluarga. Mari ajak mama, papa, kakak, adik, atau siapa saja di rumah untuk bersama-sama memuji Tuhan. God is so good. Allah itu baik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayers. He answers prayers. He answers prayers. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. He saved my soul. He saved my soul. He saved my soul. He's so good to me. I praise his name. I praise his name. I praise his name. He's so good to me. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji syukur kepadamu karena engkau menjagai kami anak-anakmu. Pada hari ini kami menyatukan hati dari rumah kami masing-masing untuk memuliakan namamu. Kami juga hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya roh Tuhan yang kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berani melakukan kebenaran. Ayo, siapa di antara adik-adik hebat ini yang berani melakukan kebenaran? Anak-anak Tuhan harus berani melakukan kebenaran. Nah, dengarkan cerita ini ya. Pada waktu di sekolah, ada seorang murid yang sombong namanya Benu. Ketika mau ulangan, Benu berkata, "Hahaha, kalian pasti kalah. Aku pasti dapat nilai bagus kali ini. Buku catatan akan kutaruh di bawah meja. Nanti ketika bu guru lengah, aku akan menyonteknya." Benu menyombongkan dirinya sendiri. Didi dan Anto saling melihat satu sama lain dan berkata, "Benu, apa mau aku laporkan ke bu guru atau mau aku ambil bukumu?" Benu yang mendengar perkataan Didi menjadi panas hati. Anto mencoba menjelaskan kepada Benu, "Kami melakukan ini untuk kamu, supaya kamu jadi anak yang jujur." Adik-adik, mari kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 32. Nah, kita persiapkan dulu ya. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai dengan 32. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu,
dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertanahan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukanlahnya pada waktu malam. Ketika orang-orang itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Siapakah yang melakukan hal itu?" Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, "Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu." Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, "Bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya." Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengurumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang." Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Nah, adik-adik, kitab ini yang kita baca hari ini mengisahkan mengenai Gideon yang diutus oleh Tuhan untuk merobohkan mezbah Baal dan mematahkan tiang penyembahan berhala. Jika diketahui oleh orang banyak, tentu Gideon akan mengalami celaka. Oleh sebab itu, dia melakukannya pada malam hari. Nah, normalkah Gideon merasa takut? Tentu saja. Gideon manusia biasa yang bisa takut. Namun rasa takutnya itu tidak menghalangi ia untuk melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berani berkata benar dan melakukan yang benar meskipun mungkin akan berakibat kalian tidak disukai atau dijauhi orang? Didi dan Anto berani mengambil resiko agar Benu sadar dan berubah. Jika hal tersebut terjadi pada kalian, apakah kalian seberani Didi dan Anto? Ya, kita harus berani melakukan yang benar. Kita harus senang melakukan kehendak Tuhan. Seperti Gideon. Walaupun resikonya adalah nyawanya, tetapi dia memilih melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan pun menolongnya. Nah, apa pesan Tuhan hari ini? Jika kita tahu sesuatu yang benar, maka kita harus berani melakukannya. Jika kita tahu sesuatu yang benar, maka kita harus berani melakukannya. Nah, kiranya anak-anak, adik-adik semua berani melakukan yang benar. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, akan diiringi dengan nyanyian "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu".
Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk berani melakukan yang benar. Kami berdoa saat ini agar virus corona ini segera berlalu dan kehidupan kami kembali pulih. Kami mohon Tuhan memberkati setiap anak-anak dimanapun berada, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kegembiraan. Kami mau menjaga tubuh kami dengan baik supaya tidak menjadi sakit, dan berkatilah kami dan keluarga kami, ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan semua yang kami kasihi. Berkatilah kami supaya tekun dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Berkatilah pula gereja kami, dan persembahan yang telah kami berikan, kiranya Engkau terima dan kuduskanlah. Kami mau kembali ke kehidupan kami, mohon berkat penyertaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan bersama-sama menyanyikan Berani Tampil Beda. Berani tampil beda melakukan kebenaran. Adik-adik tetaplah berani melakukan yang benar dan tetaplah bersukacita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai kamu selama-lamanya. Amin.